Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, uji coba pertama Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games Kamboja. Hadapi Lebanon, Bagus Kava siap menggila. Ketum PSSI beberkan nasib Timnas U20. Uji coba pertama Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games Kamboja. Skuad Garuda Muda dijadwalkan akan menghadapi Bayangkara FC pada Selasa 11 April malam ini. Ini menjadi uji coba perdana Timnas Indonesia U22 setelah melakukan pemusatan latihan yang cukup panjang di Jakarta. Selain itu, anak asuh Indra Syafri juga akan melakukan 2 kali uji coba internasional melawan Lebanon pada tanggal 14 dan 16 April. Indra berharap akan melihat perkembangan dari para pemain di uji coba ini sekaligus sebagai persiapan uji coba melawan Lebanon. Bocorkan menu latihan U22 ambisi Satrio Adi bersama dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U22 Indonesia terus mematangkan skuadnya jelang berlaga di SEA Games Kamboja. Terbaru mereka mengasah kemampuan jelang menghadapi sejumlah laga uji coba di Jakarta. Salah satu pemain Timnas Indonesia U22 Adi Satrio pun bersyukur dapat bergabung lagi bersama dengan skuad Garuda Muda. Terlebih lagi ini menjadi kali pertama ia bergabung setelah gagal mentas di Piala Dunia U20 2021 silam. Ia pun beberkan fokus latihan skuad Garuda Muda seperti positioning, free kick, corner kick, hingga taktikal. Ia pun bertekad memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Hadapi Lebanon, Bagus Kava siap menggila. Indonesia U22 akan melakoni sebanyak 4 laga uji coba pada April ini. Lebanon U22 akan menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia U22 sebanyak 2 kali. Menanggapi ini, Bagus Kava mengatakan bahwa para pemain Indonesia U22 sudah mendapatkan materi latihan dari sang pelatih Indra Syafri. Pemain PLS Barito Putra tersebut pun siap untuk memberikan yang terbaik di laga uji coba tersebut. Selain itu, Bagus Kava pun juga siap menjalankan semua materi yang telah didapatkannya selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Dirinya pun merasa optimis bahwa Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nasib training camp Timnas Indonesia usai dana forward dibekukan FIFA. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lokasi training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Presiden Joko Widodo dan Ketum PSSI Erick Thohir telah meninjau lokasi TC tersebut. Rencana pembangunan TC tersebut pun akan menggunakan dana yang diberikan FIFA. Dana tersebut disiapkan dan siap dicairkan untuk membangun TC Timnas Indonesia. Akan tetapi FIFA memberikan sanksi pembekuan dana FIFA Forward untuk PSSI. Untuk itu federasi perlu memutar otak menjalankan program-program yang sudah direncanakan tanpa adanya bantuan dana dari FIFA. Ketum PSSI beberkan nasib Timnas U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku membuka opsi untuk mengumpulkan pemain-pemain Timnas Indonesia U20 dan U22 di satu klub yang sama sebagai bentuk program jangka panjang. Mengenai program ini, Erick Thohir pun mengakui bahwa PSSI ingin punya program pembentukan tim nasional yang tertata dengan baik. Erick Thohir lantas mencontohkan model Indonesia Patriots di ajang Indonesia Basketball League atau IBL. Di sisi lain, Erick Thohir pun menyatakan bahwa usulan ini masih perlu pembahasan lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Soal TC jangka panjang, Erick Thohir tak satu suara dengan Indra Syafri. Ketua Umum PSSI mengatakan pemusatan latihan atau TC jangka panjang masih jadi pendekatan yang paling cocok untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir menilai pemain-pemain di tanah air belum bisa diperlakukan seperti pemain di Eropa. Hal ini berkaitan dengan TC dengan waktu yang singkat jelang tampil di sebuah turnamen. Karena memang TC jangka panjang ini sempat menuai kontra dari klub. Tunggu debut Saint Patinama kena apes. Viking FK berlaga melawan Roseburg pada laga lanjutan Liga Norwegia 2022-2023. Nama Saint Patinama masuk dalam starting 11, di mana pemain yang hingga saat ini belum menjalani debut bersama dengan Timnas Indonesia itu dipercaya pelatih untuk mengisi posisi bek kanan. Penampilannya pun cukup impresif, terbukti pada babak pertama tidak ada gol yang bersarang di gawang Viking FK. Namun di babak kedua Viking FK harus mendapatkan nasib apes di mana harus kebobolan pada menit ke-58. Usai gol pertama tersebut ternyata nasib kurang mujur kembali menimpa Viking FK. Dan kali ini Saint Patinama harus diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-77. Garuda Select siap unjuk kemampuan hadapi Hove Albion.
Garuda Select akan menghadapi Brighton and Hove Albion malam ini. Menjelang laga tersebut, mental para pemain Garuda Select mungkin tengah terkikis. Bagaimana tidak, di laga sebelumnya mereka dihajar 0-3 oleh Southampton. Kekalahan tersebut memutus rekor tak terkalahkan dari Garuda Select dalam 5 pertandingan terakhir. Selain itu, Brighton and Hove Albion juga bukan lawan yang mudah bagi Garuda Select. Pasalnya di angkatan pertama, yakni Bagus KVCS pernah dibantai 0-4 oleh klub ini. Kini 4 tahun telah berlalu, Garuda Select kembali datang dengan skuad yang berbeda. Bisa saja tim asuhan Des Walker akan menciptakan kejutan. Pengamat setuju perpanjangan kontrak Sintayong, tapi harus pakai syarat. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai kontrak Sintayong di Timnas Indonesia layak untuk diperpanjang PSSI, meski memang mengukur kinerja Sintayong selama 3 tahun terakhir tidaklah mudah. Karena memang Timnas U20 batal tampil di Piala Dunia U20. Karenanya indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja Sintayong adalah Timnas Indonesia dan U23. Sementara menurut Bung Kusnaini, ada 2 indikator yang bisa dipakai adalah trofi dan peringkat FIFA. Kendati demikian, lelaki yang bisa disapa bungkus ini tak otomatis mendorong kontrak Sintayong diperpanjang PSSI. Baginya ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Faktor itu adalah target dari Timnas Indonesia itu sendiri. Jika PSSI memberi target tinggi seperti Asian Games atau Olimpiade, dinilai tepat untuk memperpanjang kontrak Sintayong.